Oke, halo, selamat sore semuanya. Oke deh teman-teman, thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Sebelumnya salam kenal, aku Indira Rahel dari tim Maju Academy. Thank you banget untuk teman-teman Majunians, Majupreneurs, dan teman-teman lainnya ya yang sudah hadir. Dan juga di sini ada Kakak Firda nih yang akan nemenin Ruang Maju kali ini untuk kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, mungkin kita boleh saksikan dulu ya video dari Maju. Boleh videonya terlebih dahulu. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa.
mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, tadi ada cuplikan ya dari Maju ya, mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan Maju gitu ya, jadi bisa tahu nih fitur-fitur apa sih yang dimiliki Maju gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman di sini udah pada rame juga nih di chat box gitu ya. Mungkin ini webinar Ruang Maju yang ditunggu-tunggu gitu ya, teman-teman mau mendapatkan ilmu-ilmu baru dan khusus banget gitu ya, teman-teman eksklusif banget hari ini kita akan membahas terkait hukum gitu ya atau legal dengan UMKM bersama Kak Firda. Nah, sebelum ke Kak Firda, aku mau share ke teman-teman kalau kita akan bagi-bagi hadiah yang dimana teman-teman nanti bisa disimak dengan baik gitu ya materi hari ini dan diabadikan momen keseruan hari ini. Teman-teman silakan capture, nanti boleh bagikan momen-momennya ke Instagram @serudimaju gitu ya. Jadi teman-teman udah dapat apa aja nih hari ini gitu ya, materi apa aja yang sudah didapat, teman-teman bisa update dan jangan lupa mention ke @serudimaju. Nanti bagi teman-teman yang beruntung pasti akan dapat hadiah. Oke deh, nah mungkin aku panggil nih Kakak Firda. Halo Kakak Firda. Halo, Halo sore Kak, Kak sore, Indira. salam kenal. Salam Oke kenal di Kak. sana. Ya, mungkin teman-teman udah nggak sabar banget nih Kak Firda gitu ya untuk mendengarkan materi dari Kak Firda. Mungkin bisa aku persilakan nanti di akhir kita akan ada Q&A ya Kak ya. Jadi mungkin Yap, bagi teman-teman yang mau bertanya gitu ya, silakan langsung aja di chat box, cantumin pertanyaan teman-teman, nanti di akhir kita diskusi bareng. Oke deh, mungkin aku persilakan ya Kak Firda, waktu dan tempat. oke. Silakan. Sip, boleh. Thank you Kak Indira for the opening dan juga apa namanya. Kembali lagi aku menyapa selamat sore rekan-rekan Maju. Terima kasih ya atas waktunya dan juga fasilitas webinar ini dari Maju. Pastinya ya bukan hanya saya yang merasa senang dan juga ngerasa seru dengan adanya webinar ini, tapi saya rasa pasti member-member teman-teman dari komunitas Maju Wira ini juga selain senang,
pasti ngerasa terbantu ya sama adanya fasilitas ini. Kapan lagi kita ngejalanin bisnis ya di apa namanya dalam hal ini UMKM ya, dapat teman diskusi langsung seperti hari ini, dan ini rutin lagi ya. Jadi setiap Jumat ya, atau setiap apa mungkin pasti ada agenda lain yang selalu di-provide sama Maju. Very cool. Aku suka banget nih. Terus habis gitu juga perkenalkan kembali teman-teman, aku Firda Syafira, biasa dipanggil Firda aja. Meskipun di Instagram aku namanya @uwafirda ya. Tapi bukan berarti aku sudah ua-ua. Tapi ya alhamdulillah aku masih muda belia. Latar belakang aku adalah ilmu hukum. Jadi setelah lulus kuliah pada saat itu saya bekerja di salah satu bagian Telkom Group Indonesia di PT Admedika. Saya bekerja sebagai legal officer, berlanjut setelah itu selanjutnya menjadi bagian dari tim law firm di Jakarta. Salah satu law firm di Jakarta namanya Dewi Jalal and Partners. Akhirnya setelah berkiprah di dunia legal officer dan lawyering, akhirnya saya berlabuh dalam bisnis saat ini, yaitu saya menjalani bisnis insurance sejak 2021. Jadi saya saat ini adalah bisnis partner dari Allianz Syariah Indonesia. Sembari menjalankan bisnis insurance, saya juga mengambil master, yaitu magister kenotariatan ya. Jadi saat ini jalan paralel, insya Allah ilmu yang saya dapat pengennya disalurkan agar jadi berkah ke teman-teman dan juga menjadi mudah buat teman-teman semuanya menjalankan bisnisnya. Gitu. Nah, pas banget nih dalam pekerjaan saya sehari-hari, saya terbiasa turut memikirkan mitigasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada seseorang, maupun itu individu maupun aset atau benda. Nah, meskipun kita nggak bisa cenayang ya, kita jadi seseorang ya, teman-teman. Tapi dari semua itu, ketika kita mempelajari risk management atau memitigasi risiko itu, ternyata segala hal itu ada polanya ya, teman-teman. Ada hal yang sudah tergambar sebenarnya, bisa kita pelajari, bisa kita kumpulkan dari sampel-sampel yang kita lihat gitu. Untuk keperluan dipelajari itu bukan untuk sekedar tahu ya teman-teman, melainkan juga untuk kita ambil actionnya, kita ambil tindakan preventif agar nggak terjadi kaget, agar nggak kaget, agar nggak ada worst case-nya, nggak ada rugi yang mendadak atau bahkan rugi yang terlampau besar. Kalau seperti itu kan tidak terukur ya jadinya kalau seperti itu. Nah, ini saya baru ngomongin soal individu atau ngomongin mitigasi resiko aset benda dari pekerjaan utama saya. Nah, sekarang kita akan membahas masuk kepada keterkaitannya dengan jalannya UMKM ya. Tadi ngomongin manusia aja ada nih mitigasi kemungkinan terjadi resiko-resiko dalam individu itu. Nah, apalagi sekarang konteksnya bisnis dengan dengan berbagai industri ya teman-teman. Ini in this case UMKM. Tuh bener nggak? Pasti ada aja kalau ngomongin resiko ya teman-teman. Apalagi kita konteksnya ngomongin pekerjaan bisnis ini, kita udah pasti memikirkan untuk ke depan sendiri. Kita bukan employee ya, kita berbisnis gitu. Jadi amit-amit sih bisnis kita semoga tidak terjadi apa-apa ya, semuanya lancar aja ya teman-teman. Pengennya sih semoga seperti itu, dan kita doakan juga seperti itu terus. Namun to be fair, kita ngomong objektif ya teman-teman, bisnis atau UMKM yang dijalani teman-teman pada saat ini itu adalah kendaraan untuk menuju ke kualitas kehidupan yang diinginkan teman-teman. Benar ya teman-teman ya, sambil ngobrol-ngobrol di di kolom chat. Bisnis ini, UMKM ini adalah kendaraan yang digunakan teman-teman untuk menuju ke kualitas kehidupan yang diinginkan ya, untuk nafkah, untuk rezeki, untuk nggak hanya untuk diri sendiri, bahkan untuk yang sudah berkeluarga. So at least satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melakukan keamanannya, benar ya teman-teman, agar bisnis kita UMKM ini bisa sustain, bisa bertahan hingga lama gitu, bahkan very good kalau bisnis UMKM ini bisa menjadi legacy atau bisa menjadi warisan yang ditinggalkan untuk
keluarga kelak, untuk anak, untuk cucu, untuk cicit gitu. Berarti itu satu ukuran bahwa bisnis itu berjalan lancar juga ya teman-teman ya. Oke. Kalau gitu ketika kita membahas atau mempertimbangkan soal kemampuan sustain bisnis UMKM ini, karena Firda teringat gitu betapa ya ketika kita menjalankan bisnis itu ada energi yang digunakan, tenaga, pikiran, waktu, segala hal lah ya, semuanya kita keluarkan maksimal untuk bisnis ini. Ya, tapi mana tahu di depan ada lubang ya teman-teman ya. Ada masalah gitu yang kayaknya sih kok tiba-tiba datang ya, tapi padahal nggak tiba-tiba. Sebenarnya ada bayangannya gitu yang bisa kita pelajari. Nggak mau ya teman-teman kalau itu terjadi. Pernah dengar nggak ini beberapa case ya? Pernah dengar nggak sebuah bisnis gitu? Ada bisnis yang sudah berjalan lancar, hari-hari dia berdagang aja rame, tiba-tiba dapat surat cinta, dapat somasi terus dibilang tolong dihentikan bisnis ini, Anda tidak boleh berdagang lagi karena Anda tidak memiliki dasar legalitas. Lalu ditunjukkanlah lampiran dasar legalitas atas nama bisnis yang ditunjuk gitu. Kalau udah seperti itu, bingung ya pastinya. Padahal hari-hari udah rame. Hari-hari bahkan mungkin bertahun-tahun udah jadi ladang rezekinya untuk keluarga, tapi tiba-tiba dapat surat cinta seperti itu. Kalau Firda ada di posisi kondisi seperti itu pasti kaget dan pasti langsung mikir mundur ke belakang. Apa ya yang kejadian? Kok sampai ada somasi seperti ini gitu? Atau masih mending kalau dapat terima somasi dulu ya, kalau langsung digugat itu juga bingungnya combo gitu. Tapi kalau dari kacamata legal, kalau sudah terjadi seperti itu, udah dapat somasi, sebenarnya yang sangat ditakutkan adalah kayaknya sih udah telat ya. Udah telat ya, udah dapat kiriman surat gitu. Secara secara dasar juga istilahnya udah kecolongan gitu ya. Tapi ketika orang bingung mendapatkan ada di kondisi seperti itu, kuncinya apa teman-teman? Kuncinya adalah jangan bingung ya. Sebelum kejadian hal seperti itu, ayo kita pelajarin bareng-bareng, kita siapin bareng-bareng gimana caranya agar kita bisa nyaman berbisnisnya, layaknya judul pada hari ini ya, perlindungan hukum UMKM, pentingnya melek hukum agar bisnis aman dan nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita sepakati bareng-bareng ya teman-teman, saya tidak menggurui, meskipun aku yang ngobrol di sini, tapi pastinya aku nggak menggurui. Kita cerita-cerita ya judulnya di sini soal ilmu perlindungan hukum UMKM di Indonesia. Nah, ini nih, next boleh ya. Di topik ini, topik utama kita hari ini, pastinya kita ngomongin legalitas ya. Kaitannya kalau ngomongin legalitas itu ya dengan hukum, betul ya. Tapi sorry nih, siapa nih teman-teman di sini yang kalau ngomongin hukum agak-agak takut? Ada nggak teman-teman di sini yang punya pandangan khusus atau memori khusus soal hukum? Oh, pernah Kak, pernah terjadi di salah satu kolega saya. Sayang banget ya. Semoga itu bisa jadi pelajaran besar dan semoga enggak kejadian lagi. Birokrasi rumit, Kak. Nah, tuh, kalau keingat kata-kata hukum jadinya yang terbayang langsung birokrasinya rumit. Nah, oke. Don't worry teman-teman, trust me. Legalitas ini kita tanamkan dulu di awal ya. Legalitas ini membantu kita untuk jangka panjang. Jadi bisa jadi ketika teman-teman udah siap soal legalitas untuk bisnis teman-teman, di awal aja udah siap untuk legalitas bisnis teman-teman, nyatanya teman-teman itu udah nyelengin sekian persen kesuksesan di bisnis teman-teman. Di awal aja dulu, legalitasnya aja dulu gitu. Karena legalitas adalah fondasi dari jalannya bisnis UMKM teman-teman semuanya di sini. Kalau kita analogikan sebuah rumah ya, teman-teman, kalau kita analogikan dengan sebuah rumah, rumah itu ada apanya? Ada pintunya, ada jendelanya, ada ada gentengnya, ada temboknya. Terus di dalamnya ada kursinya, ada mejanya. Nah, kita bisa bayangkan kalau pintu, jendela,
tembok yang catnya bagus, itu adalah kemasan branding. Kalau ngomongin produk itu tuh brandingnya gitu. Terus apa namanya, kalau kita ngomongin kursi dan mejanya, itu kan isinya rumah, ya berarti kita analogikan dalam bisnis, ya berarti kursi dan pintu itu adalah isinya bisnis kita, produknya, gitu ya teman-teman ya. So, dalam rumah itu, kalau tiba-tiba ada angin kencang, ada sesuatu yang menyerang, ambruk nggak itu rumahnya? Kalau cuman bentuknya cuman pintu, jendela, sama meja kursi doang. Ambruk ya pastinya, karena dalam rumah itu tadi belum dibahas fondasinya. Andai kata kita sudah bahas fondasinya secara clear, kalau kita analogikan fondasi itu adalah legalitas yang udah terlaksana. Mau ada badai, mau ada apa lagi ya, mau ada apa namanya, hal-hal yang datang apapun, kalau fondasinya kuat, itu pintu, itu jendela, itu isi rumah, itu kursi dan meja, ya tetap ada di situ karena dari fondasinya aja sudah kokoh gitu. Nah, dari situ semoga bisa dibayangkan bahwa legalitas ini apa namanya adalah hal-hal yang apa namanya utamalah dalam memulai bisnis, sebenarnya seperti itu. Tapi ini ada feedback dari teman-teman di chat, ada yang bilang birokrasinya rumit, ada yang bilang biayanya mahal. Sedikit aku apa namanya ngobrol soal itu. Soal biaya mahal. Aku pernah juga mendengar dan melihat biaya-biayanya tuh bukan puluhan ribu, ratusan ribu ya, jutaan atau bahkan puluhan, mungkin seperti itu. Nah, ada apa namanya, ada unsur tergantungnya. Nah, emang kalau bahas sesuatu ada tergantungnya tuh suka gemes ya, tergantung apa nih. Nah, sebenarnya tergantung pengurusan birokrasi dan biaya mahal itu ada di depan atau di belakang. Maaf banget kalau proses itu ada di tengah atau bahkan di belakang atau nunggu ada somasi, pasti mahal. Bayangkan si apa namanya, penjual tadi, si pedagang tadi yang tiba-tiba dapat somasi, dia apa namanya memulai bisnis itu dengan nol modal karena dia nggak apa namanya melakukan biaya ke birokrasi apapun gitu. Dia tahu-taunya dapat laba aja gitu. Tapi setelah mendapat surat cinta itu, dapat somasi, terus diminta apa namanya menyudahi bisnisnya, dan akhirnya diminta tuh sama yang ngirim surat gitu, kamu nggak bisa jalani bisnis ini bisnis saya punya legalnya, kalau kamu nggak punya kamu nggak bisa jalankan gitu. Menurut teman-teman, beberapa orang akan memperjuangkan bisnisnya, brandnya, atau apanya gitu. Tapi kalau melihat kondisi itu, apa namanya, orang bisa rebutan kan sebuah nama bisnis, sebuah apa namanya, sebuah apa power yang belum diurus tadi tuh bisa rebutan akhirnya. Nah, di situ dia tuh baru kelihatan mahalnya tuh kalau judulnya, kalau konteksnya terlambat mengurus, akhirnya mahal gitu. Tapi anyway, lanjut lagi setelah kita ngomongin legal, kita membahas UMKM ya. Pastinya karena di sini saya ngobrol sama teman-teman pelaku UMKM juga. UMKM sendiri tuh kepanjangannya apa? Pasti teman-teman udah clear ya di sini bahwa UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Jadi ada 3 ya. Ada kategorinya mikro, kategorinya kecil, dan selanjutnya menengah. Nah, soal ini teman-teman, sudah ada perbaruan ya peraturannya dari Undang-Undang UMKM 2008, sekarang kita mengikuti ke Undang-Undang UMKM 2001. Maaf, 2021. Nah, apa namanya, ketika kita comply dengan undang-undang ini, penerapannya juga dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta juga dengan analisa-analisa dari data yang bisa kita ambil. Biasanya valid kita menggunakan data dari BPS, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mengenal dulu kriteria UMKM, ketiga kategori tadi ya. Apa namanya, kalau usaha mikro, biasanya ada yang tahu nggak usaha mikro itu kategorinya apa, ciri-cirinya apa? Sambil ngobrol-ngobrol lagi kita di chat.
Boleh nih, bagi teman-teman yang tahu ciri-ciri usaha mikro tuh apa, di chat box. Sebelum aku jelasin ya. Iya, tapi ini belum kuis ya, sabar. Skala bisnisnya. Keren, omsetnya kecil, right? Iya ya, namanya aja mikro ya, lebih kecil daripada kategori yang kecil gitu. Cool, makasih ya Kak Putri dan Kak Anajin, bahwa usaha mikro itu kalau dilihat kategorinya, size-nya kita bisa lihat dari karyawannya. Karyawan kategori mikro itu biasanya karyawannya kurang dari 5 orang. Keren ya, sebuah bisnis berjalan, timnya kurang dari 5 orang, tapi tahu nggak, biasanya omset tahunan usaha mikro itu mencapai 2M. Luar biasa ya. Jadi, begitulah kalau kita ngomongin bisnis ya, inovasi itu nggak kelihatan, tapi adanya kan di sini ya. Jadi dengan karyawan kurang dari 5 orang aja, omsetnya bisa capai 2M. Nah, tapi kalau ngomongin aset, size asetnya usaha mikro itu maksimal ada di 1M lah ya. Gitu. Nah, bedanya dengan kategori yang kecil, tadi ada mikro, kecil, menengah ya. Untuk kategori kecil, karyawannya size-nya lebih tinggi lagi karyawannya di 5 sampai 19 lah, 5 sampai 19. Dengan omset tahunannya 2M sampai 15M. Asetnya juga lebih tinggi daripada yang mikro. Asetnya kurang lebih 1 sampai 5M ya untuk usaha kecil. Sedangkan untuk usaha menengah karyawannya lebih gede lagi teman-teman, yaitu karyawannya ya 20 sampai 100 orang dengan omset tahunannya 15M sampai 10M dan aset yang dimiliki tidak lebih dari 10M. Itu dia tadi ketiga kategori dari bisnis UMKM gitu. Meski begitu teman-teman, ketika nanti kita mencoba memahami kira-kira bisnis kita itu masuk kategori apa ya. Ya, itu pasti satu hal yang kita pikirkan ketika kita mulai melangkah ke perizinan UMKM. Nah, kategorinya kita dulu tuh apa nih? Masuk kemana? Meskipun begitu teman-teman, pada prakteknya ini nggak saklek ya. Klasifikasi kategori ini akan dibagi dari size karyawan, aset, dan omsetnya. Kan gitu ya. Which is, ini nggak selalu sama dengan patokan yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi, karena yang kita ngomongin bisnis, everything's possible, ada orang yang bisnisnya karyawannya kurang dari 5 orang, ya kan? Tapi omsetnya bisa 15 sampai berapa M, ada. Nah, dari ukuran itu ketika di lapangan dalam kepengurusan nanti sangat bisa penilaiannya size-nya sangat tidak saklek gitu. Jadi more or less di lapangan akan dibantu lah ya kategorinya nanti masuk yang mana. Seperti itu. Next. Selanjutnya saya rasa kalau kita ngomongin pertumbuhan UMKM di Indonesia ya teman-teman, ini dia ada fakta-fakta UMKM di Indonesia. Ini keren banget sih. Yang pertama kita bisa lihat poinnya adalah pelaku UMKM. Kita ini resultnya nggak hanya berdampak untuk nafkah ekonomi di rumah saja, teman-teman ya. Ternyata kita nggak hanya untuk resultnya nggak hanya untuk di keluarga kita aja, tapi UMKM ini berkontribusi atas perekonomian Indonesia. Kuat signifikan ya, angkanya tinggi loh. Dari data yang Firda baca itu ada 65,4 juta total UMKM di Indonesia. Maka pastinya hal ini berdampak juga dong ya ke poin kedua. UMKM membantu meratakan tingkat perekonomian rakyat serta juga meningkatkan devisa negara. Hingga akhirnya tercatat loh 65% pendapatan nasional itu dari pelaku UMKM. Wow, berarti majority orang di Indonesia berdagang, berbisnis. Mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya, kan loh. Dan juga selanjutnya, fakta selanjutnya, selain itu juga dengan pertumbuhan UMKM yang kian bertumbuh ini, UMKM di Indonesia telah menyumbangkan lapangan kerja hingga 120.000 tenaga kerja. Wow, di tengah kondisi kanan kiri kita di era saat ini tuh orang katanya susah dapat kerja. Berarti how wonderful UMKM ini helps a lot ya. Dan
Selanjutnya kalau melihat fakta-fakta peran baik UMKM di Indonesia, ini seperti ini. Selaras kalau nyatanya ada fasilitas pembiayaan UMKM dari pemerintah melalui KUR atau kredit usaha rakyat. Fasilitas ini tuh tercatat dari 2017 sampai 2022 ya, ini sudah mencapai 26,2 triliun untuk 7 juta debitur. Nah, yang terakhir fakta-fakta terkait UMKM di Indonesia adalah ada pajak khusus UMKM, yaitu PPh final UMKM ya, sebesar 0,5% per tahun teman-teman. Khusus untuk UMKM. Sedangkan kalau tarif pajak normal biasanya berapa? 11% ya. Gitu. Jadi kalau dilihat-lihat teman-teman, result dari kerja keras teman-teman di UMKM ini dampaknya bagus banget loh, udah menyeluruh, benar nggak? Udah lengkap lah ya. Maka apa? Maka kalau dampaknya aja udah menyeluruh, kita kudu mengerjakan bisnis kita juga secara menyeluruh. Salah satunya juga kita nggak cukup hanya fokus ke branding dan produk gitu. Nah, so next setelah kita melihat result dari UMKM seperti apa, kita mulai nih masuk ke mengenali jenis-jenis badan usaha apa yang akan kita pilih untuk bikin bisnis kita aman dan nyaman. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita kenalin dulu deh jenis-jenis badan usaha di Indonesia ini yang bisa dipilih teman-teman pelaku UMKM ini. Ada CV atau persekutuan komanditer, ada juga persekutuan perdata, ada firma, ada PT, perseroan terbatas ya, juga ada koperasi. Nah, ini fungsi dan karakteristiknya pasti beda-beda ya teman-teman. Ada badan usaha, jadi badan usaha itu ada yang berbadan hukum, juga ada yang non badan hukum teman-teman. Nah, di bagian kiri itu ada CV, ada persekutuan perdata, ada firma. Ketiga ini itu masuk dalam kategori non badan hukum ya teman-teman. Artinya apa? Ketika badan usaha itu tidak masuk dalam kategori ketika badan usaha itu masuknya non badan hukum, artinya badan usaha bukan termasuk subjek hukum. Tanggung jawab hukumnya masih melekat sama pemiliknya. Jadi karena dia bukan termasuk subjek hukum, badan usaha ini tidak bisa digugat, tidak bisa berperkara, gitu. Melainkan yang berperkara langsung ke pelaku bisnisnya, gitu. Karena menjadi satu, bukan di badan usahanya. Selanjutnya juga badan usaha yang non badan hukum ini itu harta kekayaannya tidak terpisah, teman-teman. Jadi pertanggungjawabannya secara penuh oleh individu yang melaksanakan bisnis itu. Jadi amit-amit ya, maaf kalau CV-nya bangkrut, orangnya bangkrut. Kalau firmanya bangkrut, persekutuan perdatanya bangkrut, orangnya bangkrut. Gitu. Nah, sedangkan di bagian kanan ini adalah kategori badan usaha berbadan hukum. Ada PT, perseroan terbatas, dan juga ada koperasi. Karakteristiknya berarti ini kebalikan dari yang tadi ya teman-teman, bahwa badan usaha ini karakteristiknya berbadan hukum ya, dipandang sebagai subjek hukum. Artinya kalau terjadi sesuatu, badan usaha ini bisa digugat dan yang berperkara nanti adalah atas nama adalah atas nama badan usaha itu. Nah, setelah itu juga ada pemisahan harta kekayaan antara individu pribadi dengan kekayaan usaha dalam badan usaha itu. Dipisah, teman-teman. So, kalau terjadi apa-apa, direktur dan jajaran lainnya tidak terseret masalah keuangan pribadi. Gitu. Sekilas dalam hal ini lebih aman ya, berarti kalau kita mempelajari perbedaan badan usaha non badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum gitu. Lalu karakteristik dari badan usaha berbadan hukum ini, yaitu PT dan koperasi ini, pasti ada susunan pengurus yang terorganisir, teman-teman. Ada pemegang saham, gitu ya, ada direktur, ada komisaris. Nah, ada 3 tuh tadi aku sebutin. Tapi sebenarnya minimal dalam badan usaha, badan hukum ini minimal hanya ada 2 orang aja sudah cukup. Gitu. Nah, soal
PT perseroan terbatas ini menarik nih. Ini ada hal baru nih sekarang buat PT. Membuat PT itu bisa sendirian. Jadi ada yang namanya PT perseorangan, teman-teman. Seorang diri aja sudah bisa berbisnis dalam bentuk badan hukum. Dia nggak perlu partner, nggak apa-apa. Ini boleh ya dipelajarin, teman-teman, untuk jalannya bisnis UMKM, teman-teman. Ini bagus sekali aku rasa. Karena very simple dan pendaftarannya cukup online aja, nggak memerlukan akta notaris. Biayanya juga sangat terjangkau, 50.000 ya, 50.000. Pendaftarannya lewat AHU. Bisa di search aja di browser ptp.ahu.go.id. Di situ bisa nanti muncul how to-nya, bagaimana tata caranya mendaftar PT perseorangan. Sangat simpel, sangat simpel. Nah, jadi dengan pertimbangan karakter-karakter di atas, teman-teman, saya sih rekomen ya kalau pakai badan usaha PT perorangan ini, karena terkadang gini, maaf ya, saya suka mendengar dari teman-teman saya atau mungkin nasabah saya yang seorang pelaku usaha itu menyampaikan katanya merasa lebih baik bikinnya CV dulu, baru nanti rubah PT kalau bisnisnya semakin bertumbuh, atau nunggu income-nya gede gitu ya, katanya nabung dulu baru nanti dari CV diganti PT gitu. Tapi saya rasa ini perlu diluruskan lagi, teman-teman, bahwa sebenarnya perubahan dari CV ke PT menunggu income itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, nggak ada kaitannya dengan income. Lebih baik kita setting sejak awal, kita mau badan usahanya apa. Kalau rubah-rubah dari CV ke PT, rubah akta, ya kan, jadinya rubah ADART, ya, itu kan biaya ya semuanya, malah nggak wise menurut saya. Dan beberapa kali ngobrol sama rekan-rekan profesional notaris juga, lebih baik bismillah mah kita bisa lihat ke depan, visioner. Kita latihan melihat dengan matang. Kita ke depan akan aman dengan badan usaha yang apa gitu. Jadi hal ini kadang-kala akan disampaikan juga oleh Bapak Ibu notaris yang handle kebutuhan legalitasnya teman-teman gitu. Dan itu boleh banget didiskusikan sama notarisnya, karena notaris itu juga punya peran penyuluhan hukum, teman-teman. Tapi tetap notaris itu berbeda dengan advokat ya, gitu. Seperti hal ini agak out of topic gitu ya teman-teman, tapi tak apa, intinya seperti itu terkait badan usaha. Nah, sekarang setting soal badan usahanya kan sudah mantep nih, kita udah mengenal nih. Kita boleh next ya kalau begitu. Kita next, kita masuk lebih dalam soal perizinan UMKM-nya. Nah, semoga terlihat di layar apa aja sih yang bakal diurus kalau ngomongin perizinan UMKM gitu. Emang untuk menjalankan usaha UMKM itu betul harus ada izin usaha terlebih dahulu ya, biar nyaman berbisnisnya, biar nggak ada surat cinta yang muncul di akhir gitu ya. Caranya juga bisa dilakukan online sekarang itu. Caranya bisa buka aja di browser ya, pakai OSS, search juga di browser oss.go.id gitu. Lalu pilih menu, lanjut, diikuti kebutuhannya untuk usaha jenis apa. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, sampai saat ini pelayanan OSS saya rasa sih membaik ya. Dulu sempat susah memang, bingung ya arahnya mau klik apa. Tapi sekarang insya Allah mah lebih gampang. Soalnya tersedia hotline juga teman-teman. Kalau bingung langsung ditelepon, bisa langsung tersambung dan kita langsung terjawab juga tata caranya nanti seperti apa. Jadi kalau melihat yang ada di layar ini, apa aja yang diurus untuk perizinan UMKM, meliputi kebutuhan poin-poin di bawah ini teman-teman. Ada NIB, ya, nomor induk berusaha, ada IUMK, izin usaha mikro kecil, ada HKI, ada juga izin edar BPOM, ada label halal, mengurus label halal, ada mengurus izin SP Print, sertifikat pangan, produksi industri rumah tangga. Juga kita harus mengurus SNI.
Dan selanjutnya yang terakhir mengurus perizinan badan usaha yang kita bahas tadi di sebelum slide ini gitu. Nah, kurang lebih teman-teman setelah kita tahu apa aja sih tujuan kita di OSS nanti mengurus apa aja gitu ya. Kurang lebih yang dibutuhkan dalam proses pembuatan izin-izin ini ya NIB, ya HAKI, ya BPOM dan lain-lain itu dibutuhkan dokumen-dokumen seperti ini. Jadi setidaknya dalam obrolan ini terbayang ya ketika teman-teman nanti akan mengurus izin yang disiapkan itu antara lain hal-hal ini. Boleh next? Oke, jadi yang bisa disiapkan sejak awal ya teman-teman, identitas pribadi ya, pastinya kita semua punya KTP, sebagai warga negara yang patuh kita punya KTP, terus juga dibutuhkan NPWP. Nah, untuk KTP dan NPWP ini teman-teman, aku bisa himbau pastikan yang masih berlaku ya pastinya, soalnya terkadang ini hal minor banget, tapi saat sudah di loket, saat sudah di OSS-nya, ketika input, oh ternyata trouble-nya di kita gitu. Dan juga kita perlu menyiapkan informasi dasar bisnis. Nah, informasi dasar bisnis ini meliputi apa aja biasanya? Meliputi nama badan usaha, ya itu kan basic ya. Nama badan usahanya kita apa? Lalu nama merek produknya apa? Jenis layanannya apa? Alamat bisnisnya di mana? Terus kontak yang bisa dihubungi terkait bisnis yang didaftarkan ini, dan juga deskripsi bisnisnya. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan rincian produknya. Nah, rincian semua produk atau layanan yang ditawarkan. Ini teman-teman, biasanya di poin ini adalah kebutuhannya untuk mendaftar HAKI. Jadi rincian semua produk ini bentuknya kita menyiapkan dummy. Nah, jadi ketika kita nanti mendaftarkan merek, itu terbayang juga yang kita daftarkan itu spesifik seperti apa sehingga tidak akan tidak akan kecolongan, tidak akan dicuri hak kita oleh pelaku bisnis lain mungkin gitu. Tidak ada di nasibnya seseorang yang saya ceritakan tadi ya, yang tiba-tiba dapat surat cinta somasi tadi itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu menyiapkan dokumen properti, teman-teman. Dokumen properti itu meliputi izin mendirikan bangunan, bukti pembayaran PBB-nya, terus surat perjanjian sewa, dan juga dokumen bukti kepemilikan atau penyewaannya ya, teman-teman ya. Selain itu juga disiapkan juga fotokopi KK, lalu surat pengantar dari lurah atau RT RW-nya, lalu disiapkan juga SKDU. SKDU itu surat keterangan domisili usaha ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga disiapkan pas foto 4x6. Nah, untuk pas foto ini boleh juga disiapkan versi soft file-nya, teman-teman. Karena lebih baik kita bersiap daripada kurang siap gitu ya. Biasanya sih dibutuhkan gitu. Oke, nah emang hal-hal di atas, teman-teman, itu beda jenis bisnis, mungkin beda urutannya. Mungkin juga beda jenis bisnis, beda kebutuhan data yang dibutuhkan gitu. Tapi saya kira ya, yang paling general setidaknya ada hal-hal di atas sudah bisa untuk melengkapi perizinan UMKM teman-teman nanti gitu. Nah, boleh next? Oh belum, balik lagi, maaf ya. Nah, sebelum kita ke Q&A, teman-teman, sadar nggak sih bahwa akhirnya tuh ketika kita membahas soal legalitas ya, legalitas ini membukakan kesempatan pada datangnya kesempatan emas. Salah satunya adalah kesempatan datangnya investor. Nah, aku yakin nih beberapa teman-teman pebisnis UMKM di sini juga pernah wondering gimana sih rasanya kalau kita nanti ketemu partner yang pas, kita dihadapkan dengan kesempatan yang bagus, ketemu investor ya. Ini rezeki buat bisnis teman-teman, ini angin segar ya. Jadi kalau persiapan bisnisnya, berjalannya bisnisnya teman-teman lengkap, rapi, terus juga ternyata investor melihat produknya oke banget, terus bisnis plan-nya juga oke juga, aji banget. Nah, investor atau yang namanya pembiayaan itu pasti jadinya mudah banget ya teman-teman buat masuk.
Ini dari legalitas doang nih, gara-garanya lembaran-lembaran yang tadi kita bahas ya, lembaran-lembaran yang rumit, lembaran-lembaran yang ribet, itu justru sangat menguatkan nasib pertumbuhan bisnis kita, eh, terutama untuk pelaku UMKM ya gitu. Jadi selanjutnya bila ada golden chance seperti ini yang bisa yang Firda bagikan adalah Firda rasa kita happy boleh teman-teman, dan pasti happy dong ya kalau kita ketemu partner yang oke gitu, mau dapat investor. Tapi dalam kacamata legalitas yang paling awal kita tentukan di mindset adalah kita harus tetap wise. Kita tetap fokus ke bisnis UMKM yang kita kembangin ini, ya kan? Takutnya kita senang dapat investor, senang dapat dana. Nah, pas ada perjanjian tuh, pas ada di perjanjian, udah diserahkan aja ke pihak sana ya. Takutnya kita nurut-nurut aja ya, karena yang penting dapat investor, yang penting dapat dananya gitu. Tapi sebenarnya kita juga berperan penting, dua belah pihak ini berperan yang sama dalam isi klausul dari perjanjian gitu ya. Tetap teliti, kita wajib baca semua isi perjanjiannya, wajib didiskusikan dengan partner bisnis, terutama klausul-klausul atau pasal-pasal dalam perjanjiannya ya teman-teman ya. Dan ada lagi sih mungkin ya teman-teman di luar legalitas gitu, tapi yang masih beririsan ya, yang juga berdampak dengan kelancaran bisnis teman-teman. Ini kayaknya lebih ke administrasi ya. Saya coba bantu cerita karena pas banget kita bahas soal kesiapan ketemu investor. Ketika kita ada di kondisi persiapan ketemu investor ya, biasanya yang dilihat emang bukan cuma produk dan how the brand beredar di pasaran gitu, tapi juga ternyata administrasinya, teman-teman. Legalitasnya juga pasti itu tadi ya, dan finance-nya ya. Kita ngomongin administrasi nih, ngapain ya investor melihat sampai ke dalam-dalamnya seperti itu. Tapi justru kalau kita bahas administrasi itu yang gak kalah penting tuh kita ngelihat SOP ya. SOP-nya udah clear apa belum, bisnis plan-nya juga serapi apa gitu. Itu masuk dalam kategori administrasi ya teman-teman ya. Kalau produk bagus, branding keren gitu, tapi SOP-nya belum clear ternyata. Komunikasi belum jelas gitu, karena SOP itu sekian persen majority-nya ngebahas komunikasi dari hulu ke hilir isi bisnis itu gitu ya. SOP-nya belum clear gitu. Wah, bisnis plan juga most likely mungkin berantakan gitu ya teman-teman ya, karena percayalah sebenarnya investor itu ketika datang kepada bisnis kita, dia bukan karena kalau produknya F&B ya, bukan karena semata-mata makanannya enak. Makanan enak dia cari di tempat lain juga banyak ya, tapi semuanya it's all about business gitu ya. Jadi yang dilihat bukan hanya makanan enaknya atau kalau itu bisnis fashion gitu, bukan semata-mata bajunya kece gitu, bukan semata-mata bajunya up to date gitu. Itu melainkan kalau kita ngomongin bisnis, wah benar-benar ke dalam-dalam, bagus banget kalau kita siapin dengan rapi ya teman-teman. Terus tadi aku sempat singgung administrasi, legal, dan finansialnya juga kita harus rapikan ketika kita ketemu dengan investor. Kenapa ya kok ngebahas soal finance itu? Apakah finance itu, ternyata ngomongin finance itu nggak cuma soal laba di akhir ya. Nah, kalau kita ketemunya sama investor, kalau ketika mereka kenalan sama bisnis kita sampai ke dalam-dalamnya, yang dilihat adalah bagaimana pembukuan keuangan kita setiap tahun. Rapi atau enggak, bolong-bolong atau enggak, benar nggak? Terus dicek juga comply atau enggak dengan laporan pajaknya. Pasti seorang investor, entah itu investor angel atau apa, itu akan melihat sebuah bisnis itu, again, bukan dari produknya aja, tapi dari kesiapan secara holistik itu tadi ya, administrasi, legalitasnya, ya akta-akta badan usaha, surat izin lain semuanya lengkap apa enggak, dan juga di bagian finance-nya pembukuannya aman apa enggak, laporan pajaknya aman apa enggak. Dia nggak mau berbisnis dengan bisnis yang dalam tanda kutip nggak beres gitu. Nah, hal ini udah pasti banget saling melengkapi dong ya teman-teman setelah aku share hal ini tadi, dan inilah yang menjadi salah 3 tolak ukur yang dilihat oleh
investor, melihat value bisnis UMKM yang berjalan itu seperti apa. Gitu. Nah, saya rasa itu dia yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk berbagi ilmu mitigasi resiko berbisnis UMKM dari kacamata legal ya. Semoga bermanfaat sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan, I'm very happy. Jadi kita bisa next ke slide selanjutnya. Oke, boleh ya dibantu Kak Indira kalau ada pertanyaan sambil Boleh. kita tunggu-tunggu. Oke, thank you banget nih Kak Firda tadi udah menjelaskan detail banget gitu ya dari sisi apa tuh UMKM gitu ya, apa itu detail-detailnya, apa aja yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, mungkin ini udah ada yang di chat box juga, tapi kita masih terbuka teman-teman. Kalau ada yang mau masuk, mau bertanya gitu ya, jadi kita buka diskusi aja nih. Nah, wah udah banyak banget nih Kak Firda nih. Kita baca dari atas kali ya Kak ya. Dari Kak Anna. Oke, untuk pertanyaannya, apakah menyentuh salah satu patokan itu sudah dinamakan naik tingkat? Misal omset 1 tahun 400 jutaan yang jalanin sudah 10 orang. Mungkin tadi pas bahas fakta UMKM kali ya Kak ya, ciri-cirinya nih. Nah, pertanyaannya seperti itu. Boleh, silakan dijawab Kakak Firda. Oke, betul. Benar, karena tadi aku sampaikan tadi emang meskipun ada kategori yang sudah disampaikan ya, tapi ternyata di lapangan itu nggak sesaklek itu teman-teman. Karena ya itulah ya, kalau kita ngomongin bisnis itu sangat dinamis, sangat apa namanya, nggak selalu saklek lah ya. Gitu. Jadi benar kalau kata kakak itu tadi, kakak Ana. Thank you ya kakak Ana. Selanjutnya. Thank you Kak. Nah, mungkin kita yang resen dulu nih dari Pak Bambang SW. Halo Pak Bambang, mungkin jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung di-unmute aja Pak. Ya, halo. Oke, Terdengar suara silakan. saya? Sudah? Terdengar ya, Kak ya? Ya, halo Pak Bambang. Selamat siang. Selamat Ya. sore. Selamat sore Kak Firda. Salam kenal dari UMKM di Kabupaten Bekasi, Kak. Oh ya, hai Kak. Ya, saya nih di bidang kuliner. Produksinya itu kulinernya ada 2. Jadi siap saji, makanan siap saji itu saya jual by online. Itu berupa ayam olahan, jadi ayam bakar, ayam geprek, ayam goreng itu saya jual lewat platform online kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food kayak gitu Kak. Saya juga jual bahan bakunya dalam bentuk ungkep. Kadang kan orang pengen fresh, pengen dikirim jarak jauh, saya buat ungkepnya sudah ada sambelnya, jadi dia bisa goreng sendiri atau bakar sendiri. Seperti itu. Selain itu juga saya buat keripik dan varian peyek itu mereknya Trio L dan alhamdulillah sudah mulai masuk di banyak tempat lah seperti itu Kak. Nah ini yang saya mau tanya mengenai aspek legalitas ini. Saya waktu itu memang kalau untuk makanan ringan yang aneka keripik itu saya memang ikut fasilitasi waktu itu ada salah satu kementerian buka untuk pendaftaran merek. Itu untuk bisa menunggu hasilnya kan butuh waktu tuh Kak, 2 tahunan ya, 2 tahunan itu. Nah, waktu itu sudah menggunakan konsultan, jadi mereka sudah mengarahkan, oh pakai nama ini, Trio L aja. Kalau yang ini nggak bisa karena ada kecenderungan ditolak dan sebagainya. Dan akhirnya saya daftarkan, saya lihat juga setelah 1 tahun tidak ada sanggahan, 1,5 tahun juga saya cek tidak ada sanggahan. Terus ya udah saya pikir sudah aman gitu kan. Ternyata tanpa ada informasi ke saya, jadi saya nggak sengaja iseng-iseng gitu, kok muncul di PJDKI itu merek tersebut ditolak gitu loh. Ditolak. Nah, sementara saya kan sudah mendaftarkan sertifikasinya pakai nama merek tersebut gitu loh Kak, baik di halal misalnya di PIRT dan sebagainya gitu loh. Baiknya ini seperti apa Kak ya? Apa yang harus saya lakukan? Karena kan ini produk saya sudah beredar, sudah banyak masuk, ada di retail, ada di resto, di Horeca gitu. Tapi saya sayang aja karena merek saya ini saya udah sudah branding
sekuat mungkin supaya banyak dikenal, tapi ternyata di sistem apa pengajuan merek itu ditolak gitu loh. Baik. Apa ada saran? Apalagi ini tidak ada informasi ke saya, kenapa ditolak? Karena mungkin waktu Baik. itu melewat fasilitasi kan, jadi mungkin Ya. infonya masuknya ke kementerian, jadi kita tidak diinformasikan. Seperti itu Kak, minta masukannya. Baik. Oke, oke. Terima kasih Pak Bambang untuk ceritanya. Saya kira ini apa ya, bagus banget ya di-share ke teman-teman. Jadi bisa menjadi ilmu bersama buat kita gitu. Cuman melihat beberapa apa namanya kondisi perjalanan pendaftaran yang cukup lama ya, hampir bertahun-tahun ya tadi apa ya, dan ternyata resultnya tidak belum berhasil, berhasil terdaftar gitu. Saya yakin juga apa namanya program dari pemerintah itu pasti itu memfasilitasi dengan maksimal. Tapi kalau memang ternyata salah satu faktornya dari belum terdaftarnya itu karena banyaknya muatan yang terdaftar, jadinya screeningnya kurang rapi, mungkin seperti itu. Kalaupun memang itu resultnya, kalau memang itu alasannya, semoga sih apa ya, semoga setidaknya apa namanya selanjutnya belum ada nama yang mendaftar pakai nama Tri tadi ya Pak ya. Nah selanjutnya ketika saya mencoba mempelajari kenapa ya sudah didaftarkan semuanya tapi kok ditolak gitu, saya jadi penasaran Pak. Saya jadi penasaran. Kira-kira ketika mendaftarkan apa namanya mereknya itu tadi, pastinya kan kita melengkapi dummy ya, dummy untuk apa namanya, untuk previewnya merek kita tuh bentuknya seperti apa, dari warnanya, bentuknya, fontnya, ukurannya gitu. Nah setelah itu dilengkapi juga ketika mendaftarkan merek itu dilengkapi juga dengan apa namanya klasifikasi kelas-kelas yang kita daftarkan gitu. Katakanlah nama bisnisnya tadi, maaf apa ya Pak ya? Nama mereknya tadi. Mereknya itu Trio L. Trio L, oke. Trio L. Baik. Yang saya khawatirkan, nama merek Trio L ini sudah sesuai apa belum ya pada saat itu didaftarkan mereknya. Jadi memang ada KBLI ya Pak, ada kelas-kelas saat mendaftarkan merek. Ada KBLI ini kelas-kelas F&B makanan, ada juga barang bergerak, ada retail, ada apa lagi ya? Wah, bermacam-macam gitu, Pak. Jadi memang hal ini berlapis-lapis. Saya kira kalau boleh dicek kembali, Pak. Kalau boleh dicek kembali dan kalau boleh di apa namanya? Dicari kembali kemungkinan itu, Pak. Kemungkinan takutnya sudah ada nama Trio L dengan kelas lain yang sudah terdaftar sehingga minornya di situ akhirnya belum terdaftar. Tapi kalau apa namanya kalau syukurlah belum ada nama Trio L di bidang F&B, di bidang makanan yang terdaftar. Saya kira ibaratnya diajukan banding ya, atau diajukan apa namanya peninjauan kembali. Saya kira bisa Pak seharusnya untuk dicek kembali gitu. Nanti kalau ada apa namanya informasi lebih lanjut, saya juga ingin share kembali di Maju ini karena yang pernah saya lalui biasanya satu kali daftar kalau clear terdaftar gitu. Tapi kalau memang ternyata sudah ada yang mendahului mendaftar, jadinya ada crash dari pendaftaran ini. Ibaratnya mah di dalam proses pendaftaran merek dan paten itu ada asas atau ada istilah yang dikenal dengan nama first to file. Jadi mau itu kelasnya apa, mau itu jenisnya apa, mau itu warnanya beda, tapi namanya sama, itu menjadi salah satu faktor diterima atau tidaknya pendaftaran merek itu. Seperti itu Pak Bambang. Gitu deh, semoga menjawab ya Pak ya. Terima kasih dan semoga Trio L segera terdaftar dengan lancar dan bisnisnya Pak Bambang semakin lancar. Terima kasih. Amin Kak, ya minta arahan aja, saya tahu punya link atau apa ya cara lah minimal supaya saya bisa banding seperti itu, karena memang saya masih berusaha menggunakan merek tersebut kalau bisa gitu loh. Baik. Gitu. Yes. Gitu. Baik Pak Bambang. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Bambang. Nah itu dia teman-teman salah satu halnya ya. Kalau kita ngomongin bisnis lebih mahal
ngomongin perizinannya atau mahal value-nya kita punya brand gitu ya. Dalam hal ini juga yang aku sempat bring up tadi ya, bahwa seorang pebisnis membangunkan bisnis ini sejak dulu lama, dan ternyata ini dia ada kondisi berebut pengen punya merek gitu. Bagaimanapun juga itu hak dari pebisnis itu gitu. Baiklah, lanjut ke apa namanya, ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Indira. Oke, boleh. Thank you banget Kak Firda, tadi udah dijawab ya untuk Pak Bambang. Mungkin untuk Pak Bambang semoga bisa terjawab nih gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi di chat box gitu ya. Ini ada dari Kak Vivi. Saya bingung daftar HKI, daftar merek dan daftar paten itu bedanya apa? Boleh Kak. Sip, thank you. Hai Kak Vivi, yang lagi bingung di sana, bedanya daftar haki, daftar merek, dan daftar paten itu bedanya apa? Jangan bingung lagi ya Kak Vivi setelah nonton apa namanya webinar dari Maju ini. Simpelnya Kak Vivi, kalau kita membahas daftar haki, itu yang kita tahu ya, ada pendaftaran merek, ada pendaftaran paten gitu Kak. Jadi simpelnya juga paten itu untuk inovasi, ya biasanya untuk inovasi atau teknologi ya. Jadi contohnya nih Kak, contohnya ya Kak Vivi, ada seseorang menemukan inovasi mobil roda 3, gitu, katakanlah. Terus itu kan ideas ya, itu kan ide ya. Nah, itu inovasi tuh dipatenkan oleh seseorang penemu itu tadi, gitu. Karena itu bentuknya ideas dipatenkan. Nah, nanti mobil roda 3 itu akan dinamain apa, dikasih warna apa. Nah, barulah itu yang dinamakan didaftarkan merek. Gitu Kak Vivi. Terjawab ya Kak Vivi, semoga. Oke deh. Lanjut. Apakah kita masih aman waktunya? Aman-aman. Kita percepat ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin aku coba pilih ya. Oke, ini dari Ilma Intan, Strip Jenggala. Mau tanya, kalau badan usahanya PT sudah berjalan modalnya di setor 40M, namun saat proses berjalan kegiatan bisnis, ada keperluan uang dan diperbolehkan oleh rekan bisnis lainnya di dalam PT itu diambil aja uang modalnya. Jadi mau dirubah jadi 20M. Itu bisa nggak ya, Kak? Boleh, Kak? Oke, baik. Hai Kak Ilman Intan, thank you untuk pertanyaannya ya. Jadi sudah setor modal 40M, lalu mau dikurangin ya dari 50 jadi 20. Oh, maaf, dari 40 jadi 20 ya. Baik. Soal pengurangan modal ya, Kak ya. Dari 40 menjadi 20. Prinsipnya kita terkait ini akan mengikuti Undang-Undang PT, Kak Ilman. Nah, ada di pasal berapa ya? Ada di pasal 44 kalau tidak salah ya di Undang-Undang PT, prinsipnya bisa sesuai keputusan RUPS. Nah, dalam Undang-Undang PT diatur boleh prinsipnya bisa sesuai keputusan dari RUPS. Syaratnya juga dalam RUPS tersebut perlu diperhatikan terkait kehadiran quorumnya. Nah, iya sehingga fair suara persetujuan dalam RUPS gitu ya. Dan setelah itu, setelah berjalan keputusan RUPS itu, pengurangan modal ini harus disiarkan di surat kabar, Kak Ilman, di koran ya. Jadi ada tuh di bagian berita kecil yang kotak-kotak di bagian koran ya. Di situ bisa ditulis dengan ini diumumkan bahwa PT ini bla 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 telah melakukan RUPS dengan keputusan bla 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 menyepakati pengurangan modal dari sekian menjadi sekian gitu. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Ketentuannya, tata caranya kita mengacu pada Undang-Undang PT dan kesepakatan dalam ADART PT tersebut juga. Gitu deh. Oke, thank you Kak Firda. Mungkin ada satu lagi nih yang perlu dijawab ya. Sebelum kita ada kuis teman-teman gitu ya. Jadi tetap dipantengin webinar kali ini karena di akhir akan ada kuis dan bagi-bagi hadiah. Aku mau remind lagi sebelum Kak Firda jawab satu pertanyaan terakhir gitu ya. Teman-teman boleh banget di-capture keseruan webinar kali ini dan jangan lupa posting ke @serudimaju dan jangan lupa follow juga ya. Karena di situ ada info-info terupdate terkait webinar kita juga. Nah, oke, kita bacakan pertanyaan yang terakhir ya, Kak Firda ya.
Mm-mm. Dari Mas Tubagus Ilham. Kalau baca di Google, Undang-Undang UMKM ada yang 2008, ada yang 2021. Kalau undang-undang peraturannya banyak yang dipakai yang mana ya? Oke, baik-baik. Eh, ada Undang-Undang UMKM tahun 2008 dan juga ada yang 2021. Bingung ya kalau ada dua ini pakai yang mana gitu. Kalau kita melihat penerapan hukum, ada asas yang namanya lex posterior derogat legi priori gitu. Bahasa Jermannya sederhananya ini adalah peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama gitu. Jadi berdasar asas peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama, jadi yang dipakai pasti Undang-Undang tahun 2021 ya Kak. Itu bagus ya. Seperti itu. Oke, berarti pakaian terbaru ya Kak ya. Oke deh teman-teman, thank you banget udah banyak banget yang bertanya gitu ya. Nah, sebagai closing gitu ya, sebelum kita closing ada kuis nih yang diberikan Kak Firda dan pastinya ada hadiah menarik juga buat teman-teman. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya Kakak. Oke. Teman-teman nanti kita bukanya cepet-cepetan by raise hand aja ya. Gitu. Yes. Jadi teman-teman silakan raise hand nih. Nah, sudah tertampil gitu ya. Mungkin agak terpotong sedikit. Aku bacakan sedikit pertanyaannya adalah apa saja fakta-fakta UMKM yang tersampaikan di materi hari ini? Boleh di raise hand teman-teman yang bisa jawab gitu ya. Tadi kalau mungkin yang mendengarkan dan menyimak dari awal pasti bisa jawab banget nih. Fakta-fakta UMKM yang sudah disampaikan di materi hari ini. Boleh teman-teman raise hand? Siapa yang tahu akan dapat hadiah menarik loh dari Kakak Firda. Boleh Iya. banget nih. Siapa Kita nih? tunggu ya. Ini rebutan teman-teman. Ini Rebutan. rebutan. Oke. Oh, udah ada yang di chat box nih, Kakak cool. Firda. Oke, mungkin jawabannya boleh Kak Firda bacakan kali ya dan menentukan benar atau kurang benar nih. Oke. Dari Kak Ana, betul ya? Yang Kak Ana ini ya? Betul, betul Kak. Apa saja fakta-fakta yang tersampaikan di materi hari ini? Kak Ana menyampaikan legalitas UMKM sudah mengamankan usaha untuk jangka panjang. Nah, saya kira karena itu adalah rangkumannya, mohon maaf ya, tapi jawabannya ada yang lebih valid lagi. Tadi aku menyampaikan, ada slide fakta-fakta UMKM. Coba kalau Kana menemukan jawabannya, boleh di-post lagi, boleh di-submit lagi jawabannya. Siapa tahu ini hadiahnya bisa buat apa ya, Kak Indira? Jajan-jajan sore hari. Yoi. Oke, mungkin teman-teman yang lain terbuka banget silahkan raise hand gitu ya. Atau mungkin kalau malu-malu raise hand nggak apa-apa di chat box aja. Oh, ini dari Kak Ana lagi nih, Kak Firda. Yes. Boleh Kak? Wow, nice, Kana. Kamu pantang menyerah ya, aku suka itu. Oke. 65% UMKM menyumbang pendapatan negara, lalu UMKM berkontribusi untuk ekonomi Indonesia. Oke, ternyata ini 2 poin ya, 2 poin yang berbeda ya. Ada lagi nggak ya, kira-kira teman-teman? Ada lagi nggak nih? Udah 2 poin disebutkan oleh Kak Ana dan Kak Putri. Mungkin kita hitung mundur kali ya Kak. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oh, ada 2 Close Kak yang ya. masuk nih. Yes, dari Kak Sandi ya, UMKM menyumbangkan lapangan kerja hingga 120.000. Nah, Kak Indira, dari jawaban teman-teman ini, ketiganya benar, jadi ketiganya aku akan kirim hadiah kuisnya ya. Oke deh, selamat sekali lagi untuk Kak Ana, Kak Putri, dan Kak Sandi ya sebagai 3 penjawab pertama. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum berhasil menjawab tepat waktu, jangan berkecil hati, kita
see you minggu depan kali. Oke deh, sip. Thank you banget Kak Firda dan teman-teman. Teman-teman yang menang tadi ya, yang aku sebutin atas nama Kak Ana, Kak Putri, dan Kak Sandi boleh banget langsung chat nomor HP-nya gitu ya, biar nanti dikontak sama tim Maju ya untuk pendistribusian hadiahnya. Nah Kakak, karena kita udah di akhir nih gitu ya, mungkin nanti kita bisa foto bareng, tapi sebelum foto bareng mungkin dari Kak Firda boleh closing statement dulu nih Kak, untuk menyemangati teman-teman yang mungkin lagi mengurus-mengurus gitu ya, Oke. legalitasnya ataupun yang tadi tuh case Pak Bambang gitu ya. Yes. Silakan Kak Firda. Yep. Oke, so close statement untuk hari ini teman-teman. Ketika kita menjalankan bisnis, udah pasti kita itu bukan hanya ternyata nggak hanya mengejar yang namanya uang, nggak cuma hanya mengejar yang namanya income, tapi kita sebenarnya juga mempertahankan value dari apa yang kita bawa dari hasil tangan dan pemikiran kita sendiri. Jadi kalau kita ngomongin soal legalitas bisnis, itu sebenarnya aku bisa bilang kayaknya itu pure investasi ya, karena itu benar-benar untuk jangka panjang dan dampaknya sangat nyaman buat berbisnis untuk kita. Gitu deh. So semangat, good luck untuk bisnis-bisnis kita semuanya. Semoga di tahun ini jadi bisnisnya kita, jadi tahunnya kita untuk bisnis yang makin gemilang. Oke, thank you Kak Ana. Sebelum kita berpisah teman-teman, kita abadikan momen kita bareng dulu yuk. Kita on cam bareng-bareng. Silahkan di on cam biar kita bisa foto bareng nih. Oke, udah ada yang on cam, boleh yuk teman-teman semua mungkin yang bisa on cam, boleh banget on cam biar nanti teman-teman jangan lupa update juga ya, dan jangan lupa mention ke @sarudimaju dan jangan lupa follow juga karena kita akan bagi-bagi hadiah juga di sana bagi teman-teman yang mengupload story dan kesan-kesan gitu. Jadi bagi yang beruntung pasti dapat hadiah. Oke, ini udah banyak juga nih yang on cam, mungkin bisa kita foto bareng ya dari kakak Maju. Oke deh, kita ambil 2 kali foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, sip. Thank you banget teman-teman untuk yang on cam. Thank you juga Kak Firda udah mengisi materi hari ini yang cukup padat ya, cukup lengkap juga. Semoga materi Ruang Maju kali ini bisa menjadi bekal teman-teman biar lebih semangat lagi nih mengurus usahanya. Mungkin thank you juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa pastikan nantikan Ruang Maju dan Kelas Maju di setiap hari Jumat jam 3 sore. Oke deh, aku Indira Rahel pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di marketing dan sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju.
ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang membangun pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat pagi. Terima kasih Kak Firda. Kita live ya. Terima Thank kasih, you. izin live ya.